Bon appetit, Your Majesty. Awalnya kita dikenalin sama seorang gadis jenius soal masak. Impiannya besar, pengen jadi chef di Prancis. Tapi gara-gara gak sengaja baca kalimat di akhir sebuah buku sejarah, hidupnya langsung berubah total. Soalnya kalimat itu ternyata mantra, bukan tulisan biasa. Dalam sekejap, dia malah kelempar ke zaman Joseon. Dari dunia modern yang serba praktis, tiba-tiba harus adaptasi di tengah kehidupan kerajaan dengan aturan ketat yang aneh-aneh. Di sisi lain, ada raja bernama Lee Hon. Wajahnya ganteng, tapi tatapannya dingin dan nyermin. Pertama, dia itu lagi asik berburu, tapi ternyata tindakannya melanggar aturan penting kerajaan. Soalnya raja seharusnya ikut ritual sakral yang disebut Gusikre. Orang-orang percaya kalau ritual itu dilewatin, langit bisa murka, dan murkanya itu muncul dalam wujud Guinyo, hantu perempuan yang jadi pertanda bencana. Masalahnya Lee Hon ini tipe orang yang skeptis, dia nggak percaya sama hal-hal mistis begituan. Buat dia semua harus masuk logika, sampai akhirnya pas lagi fokus ngejar kijang buruannya, dia malah ketemu dengan seorang gadis yang berpakaian aneh. Gadis itu bernama Yoon Ji Young. Dari sudut pandangnya justru si cowok ini yang kelihatannya aneh karena bajunya jelas-jelas pakai model kerajaan klasik, sementara Ji Young sendiri masih belum sadar nih kalau dirinya itu udah kelempar ke masa lalu. Dan dari situlah kesalahpahaman besar dimulai. Lee Hon langsung curiga, mulai mikir kalau Ji Young ini bukan orang biasa. Melihat dari penampilannya yang terlalu asing bagi dia, dengan wajah dinginnya, dia sempat menduga jangan-jangan gadis misterius ini adalah Guinyo yang selama ini ditakuti. Ketegangan pun kebangun karena Ji Young harus meyakinkan raja kalau dia manusia biasa, bukan hantu. Tapi jelas aja agak gampang bikin raja keras kepala kayak Lee Hon percaya. Pas Lee Hon udah yakin kalau Ji Young ini Guinyo, langsung siap-siap ngelepas panah. Ji Young panik dong, lari secepat mungkin sampai ke ujung jurang. Tapi ya udah mentok, gak ada jalan lagi. Lucunya pas Lee Hon kayak mau nyerang lagi, Ji Young buru-buru ngeluarin alat kejut modern. Tapi sama Lee Hon malah dikirainnya itu adalah belati perak, senjata pamungkas buat lawan. Dari situ makin yakin lah kalau Ji Young ini sebenarnya bukan manusia biasa. Tanpa basa-basi, Lee Hon langsung lepas panahnya. Ji Young kaget banget, tapi untungnya nggak kena. Masalahnya panahnya habis. Jadi Lee Hon turun langsung bawa pedang dan ngarahin ke Ji Young. Ji Young masih coba bertahan, nunjukin alat kejutnya. Tapi ya jelas gampang banget ditangkis lah sama pedangnya Lee Hon. Keadaan makin terjepit, kayaknya Ji Young udah nggak bisa ngapain lagi nih. Tiba-tiba aja dari arah berlawanan ada panah misterius yang melesat kencang dan nancep tepat di dada Raja Lee Hon. Ketika dia jatuh tepat di pelukan Ji Young, yang harusnya momen romantis malah jadi buntung, soalnya mereka berdua sama-sama kepleset dan jatuh bareng-bareng ke dalam jurang. Untungnya mereka berdua masih selamat meski jatuh ke jurang, tapi keadaan makin genting karena Lee Hon berdarah parah di bagian dadanya. Ji Young yang panik langsung refleks nolongin, neken luka Lee Hon biar pendarahannya gak tambah parah. Lucunya di tengah kondisi segenting itu, Lee Hon malah tetap ngarahin pisau ke Ji Young. Dia masih aja curiga kalau Ji Young ini punya niat jahat ke dia. Ji Young sampai kesel sendiri, lah aku ini yang nahan pendarahan kamu kok malah dibilang jahat. Akhirnya Ji Young pun berhasil rebut pisaunya. Dia mau pergi ninggalin Lee Hon, tapi pas dia balik badan, Lee Hon malah nekat ngerebut lagi pisaunya. Hasilnya pisaunya mental ke tanah. Dengan refleks, Ji Young lempar pasir ke muka Lee Hon, langsung kabur ambil pisaunya lagi, dan kali ini dia berhasil nyikat Lee Hon. Jadi mau gak mau sang raja ini cuma bisa nurut sama Ji Young. Bukannya diem, Lee Hon malah ngeluarin kalimat asal jeplak. Dia bilang bakal kasih anugerah kerajaan kalau Ji Young mau ngelepasin ikatannya. Maksudnya dia tuh siap ngasih bayi gitu loh, alias keturunan kerajaan dari dirinya sendiri. Jelas aja Ji Young refleks gampar dia dong. Akhirnya mereka mutusin buat ngungsi di sebuah rumah kosong. Katanya sih masih masuk area perburuan, jadi gak ada orang yang tinggal di situ. Di sana Ji Young nemuin baju kering dan akhirnya ganti karena pakaiannya sendiri udah basah kuyup. Tapi tiba-tiba ada suara aneh dari arah gudang. Pas dicek ternyata ada orang di sana. Pemilik rumahnya masih ada. Karena masih bingung sama situasinya, Ji Young coba nanya ke pemilik rumah itu.
ini sebenarnya tahun berapa sih? Dan jawaban si cewek itu bikin Ji-young langsung merinding. Dia bilang ini tahun monyet biru. Dari situlah Ji-young sadar 100% kalau dia beneran lagi time travel ke masa kerajaan. Soalnya istilah kayak gitu jelas gak dipakai di zaman modern. Karena udah kelaparan juga, mereka akhirnya masak dan makan bareng. Di momen itu Lee-hoon sempat keinget sama ibunya yang udah meninggal karena dibunuh salah satu anggota kerajaan. Sekilas kelihatan sisi rapuh dari raja yang biasanya dingin dan penuh curiga itu. Habis makan, Lee-hoon akhirnya ketiduran. Sementara Ji-young sama pemilik rumah yang namanya Gilgem pergi sebentar ke sungai terdekat buat bersihin diri. Tapi ternyata keadaan jadi runyam lagi soalnya para pengawal istana akhirnya nemuin Lee-hoon yang lagi tidur di rumah itu. Akhirnya Lee-hoon dibawa balik ke kerajaan. Sedangkan Ji-young dan Gilgem malah ditangkap sama orang-orang yang gak mereka kenal. Dan mereka ternyata lagi dibawa sama kelompok yang namanya itu Chae-hong. Intinya Chae-hong ini kayak perekrutan wanita cantik untuk dijadikan milik raja atau orang kerajaan gitu. Pas Ji-young dan Gilgem dibawa ke suatu tempat, ternyata ada banyak perempuan lain juga di sana. Semuanya ditanyain umur satu persatu. Begitu giliran Ji-young sama Gilgem, mereka ngakunya umur 27 tahun ke atas. Karena dianggap udah ketuaan, mereka nggak dijadiin seli raja, tapi malah dimasukin ke tim dapur. Di situ mereka dapat tugas berat, harus masak makanan terenak untuk menjamu orang penting kerajaan yang bakalan datang. Tapi kalau sampai makanannya gagal atau bikin yang makan marah, hukumannya bisa macem-macem. Mulai dari ditahan, dicambuk, bahkan sampai dibunuh. Kalau nggak mau dihukum ya harus nyogok. Ji-young yang emang jago masak langsung pasang syarat. Dia bilang kalau makanannya enak dan kalian puas, tolong bebaskan kami. Untungnya mereka setuju. Akhirnya Ji-young jadi pimpinan tim dapur dengan ide-ide cemerlang dan kerja sama yang oke. Mereka berhasil nyiapin hidangan. Semuanya udah matang, cantik dan siap dihidangkan. Tapi begitu semuanya disajikan, bukannya dicoba dulu, makanan itu langsung dinilai buruk. Mereka nganggep hidangannya terlalu sederhana karena cuma daging biasa. Tanpa mikir panjang, para koki termasuk Ji-young dan Gilgem langsung dipanggil buat dihukum. Dianggap udah berani-beraninya nyajiin makanan yang gak pantas untuk orang penting kerajaan. Tentu aja Ji-young gak tinggal diam. Pas makanannya mereka dianggap buruk, dia langsung minta coba dulu makanannya, kalau gak enak aku rela dihukum apapun. Awalnya mereka nolak, akhirnya lulu juga. Dan bener aja, begitu dicoba ekspresi mereka jelas banget bilang kalau itu enak luar biasa. Tapi karena mereka punya maksud lain, akhirnya pura-pura bilang kalau makanannya gak enak. Tujuannya sebenarnya ya supaya bisa bawa anak pemilik rumah yang bernama Miyang dan bisa dijadiin Chae-hong. Ayah Miyang yang gak rela anaknya bakalan dibawa malah makin keras. Dia malah menghukum semua koki buat dieksekusi yang pertama kali dijatuhkan ke Ji-young. Semua orang panik memohon ampun, tapi tetap aja Ji-young dibawa buat dieksekusi. Tepat di momen genting itu Raja Lee-hoon datang. Dia coba sendiri makanan yang dibuat Ji-young dan langsung bilang ini enak. Raja heran kenapa utusannya tadi bilang kalau ini gak enak. Orang penting itu buru-buru minta maaf karena lidahnya gak sepeka raja. Akhirnya raja minta semua orang dibebaskan, tapi Ji-young dan Gilgem tetap ditahan. Raja justru mau bawa mereka ke istana buat dijadiin koki kerajaan. Sebenarnya yang dibutuhin tuh cuma Ji-young, tapi karena dia udah lengket banget sama Gilgem, raja bawa dua-duanya. Paginya mereka semua dibawa ke kerajaan dalam jeruji bambu kayak kandang gitu. Pas sampai di sana raja disambut sama selir kerajaannya yang bermuka dua. Kelihatan banget dia nih cemburu, takut kalah saing sama cewek baru yang dibawa raja. Raja pun ngenalin Ji-young di depan selir, bahkan nyebut dia sebagai Guinyo. Selir makin sinis, apalagi pas raja tiba-tiba pegang dagu Ji-young. Aduh, selirnya langsung panas dingin nih, takut kalah pamor kali di depan raja sendiri. Kalau kalian suka konten ini, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe.